Susah masuk atau keluar di UMP? Lebih susah keluarnya sih sebenarnya karena kan lebih susah keluarnya sih. Lebih susah keluarnya mas. Tantangan terberat saya itu ya dari diri saya sendiri sih itu. Mau sebanyak apapun orang bilang semangat yo semangat bisa, tapi kalau diri kita nggak mau semangat, nggak mau bangkit, tetap malas-malasan, tetap aja kita stuck di situ. Saat nemuin dosen. Skripsi sih. Iya, dosennya yang lumayan. Kadang tuh greget. dosen juga. Biaya kuliah di UMP. Ada yang bilang terkenal mahal-mahal, itu bener nggak sih? Benernya sih enggak ya. Kalau misalkan kita mau gali lagi itu di UMP tuh banyak banget beasiswa. mungkin di awal mahal tapi lama-lama murah gitu. Dari umum bayar langsung itu ya termasuk mahal sih. Untungnya di sini tuh bisa dicicil juga 2 kali itu. Yang penting alasannya tuh tepat. Ada yang bilang masuk UMP itu terkenal hedon-hedon, itu bener nggak sih? Sebenarnya enggak sih, tergantung. Mungkin yang lebih hedon itu anak-anak FEB mungkin ya. IP-nya berapa nih? Kebetulan saya sendiri 3,57. Tapi nggak kumlot sih, tapi 3 Iya. lebih. Ya, sama sih intinya nggak kumlot tapi 3 lebih. IPK itu ya 3 lah, pokoknya di atas 3. Untuk target nikah ini umur berapa nih kalau boleh tahu nih? Sebelum 30 tahun gitu ya. Intinya segitulah, sama nunggu yang laki-lakinya kira-kira seriusnya kapan gitu. Tapi pengen kerja dulu sih. Masih suka main mas, jadinya belum pengen nikah. Oh. Masih suka main, masih suka jalan-jalan, pengen beli barang-barang sendiri. Jadi skip dulu kalau nikah ntar kayak. Belum ada sih mas. Kalau saya mah yang penting bagian diri sendiri dulu lah. Karirnya dimajuin dulu, otomatis ya pasti ada aja nanti jodohnya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Agung Priambon Channel. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di depan Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, atau UMP. Pada hari ini merupakan hari wisuda mahasiswa UMP periode Februari 2023 kayak gitu ya. Kira-kira kesan pesan mahasiswa UMP gimana sih gitu ya? Tonton terus di video ini. Tapi sebelum melanjutkan ke video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube Agung Priambon biar lebih berkembang lagi. Yuk kita langsung cari mahasiswanya. Di sini sudah ada satu mahasiswa UMP yang baru saja diwisuda di periode Februari gitu ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih di sini dengan Mbak siapa? Dia Puspita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Angkatan berapa nih Mbak? Angkatan masuk. 2018. Asalnya? Purbalingga. Dengan Ratna dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan S1. Kalau saya Helma Triska Priyatna dari Prodi Farmasi S1. Asal daerahnya mana nih Mbak? Asalnya dari Kebumen. Bumen. Oke. Kalau saya dari Aji Barang. Di sini dengan Mbak siapa? Setia Lindan, asal dari Purwokerto aja. Saya di jurusan Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan, angkatan 18. Pasti lulusnya 4 tahun pas atau Lebih 3 bulan. Pertama nih Mbak, gimana nih perasaan setelah diwisuda sekarang? Perasaannya sih pastinya senang ya, karena udah bisa lulus lah dari sini gitu. Ya kayak bebannya udah mendingan banget sih mas, maksudnya udah bisa sampai ke tahap ini gitu ya. Dari kemarin kan lumayan hektik buat ngejar dosen gitu kan, bisa sampai di tahap ini ya udah bersyukur banget sih. Kalau saya sih masih berjuang lagi ya mas, karena masih ada profesi selanjutnya. Jadi ya mau nggak mau harus ketemu dosen dengan kayak gitu. Iya, ketemu lagi. Berarti wisuda ini bisa dikatakan Baru awal. awalnya masih istirahat sejenak kayak gitu lah ya. Setelah wisuda tadi ya, ada rasa bangga, sedih, ataupun senang, itu campur aduk semuanya. Jadi ya yang sedihnya itu kayak ada telatnya sedikit tuh. Tapi kalau senangnya ya udah kayak bebannya tuh akhirnya aku selesai juga gitu. Berarti perasaan sekarang tuh campur aduk Iya, kayak gitu. campur aduk lah. Tapi ya lebih banyak senangnya sih, bangga sama diri sendiri gitu. Oke. Untuk masuk ke UMP ini lewat jalur apa sih Mbak dulu? Kebetulan saya dulu lewat jalur minat prestasi ya. Dibandingkan dengan pada saat keluar itu lebih susah masuk atau keluar di UMP? Lebih susah keluarnya sih sebenarnya, karena kan pas intinya tuh ngerjain skripsi itu kan intinya tuh di situ ada kemauan ya, di situ bisa lulus gitu. Lebih susah keluarnya sih. Oke, kenapa tuh? Karena masuk kalau cuma ngurus berkas-berkas aja ya Mbak ya. Iya sih. Iya, kalau masuk kan kayak nyertain dokumen-dokumen kayak gitu, pendukung buat daftar. Tapi kalau keluar kan kayak syarat wajibnya kan ada. Kalau yang D3 itu apa Mbak? Tugas akhir. Kalau S1 itu baru skripsi. Nah, jadi di situ tantangan bagi kita ya, tantangan banget buat bisa ngerjain itu. buat tepat waktu. Terserah sih kalau misalkan dari kitanya mau cepat gitu,
ya bisa ngejar yang 3,5 tahun. Tapi kalau kitanya males-malesan bahkan bisa jadi lebih dari 4 tahun kayak kita ya. Oke, berapa nih lulusnya pas 4 tahun atau kurang atau lebih mana nih? Lebih semua. Kalau saya 4,5 tahun Oke. ya, Kalau 9 semester. Aku 5,5. 5,5? Iya. Oke, mantap. Mantap emang. Gak apa-apa, yang penting masih bisa lulus lah ya, gitu. Iya. Jangan sampai nggak lulus. Kalau menurut aku sih lebih susah keluarnya, Mas. Kenapa? Jadi ya ada kendala sendiri lah dari masalah tentang pribadi kita ataupun dengan dosennya sendiri itu. Dari kan kadang ada pembimbing yang susah buat ditemui, itu kan masalah tugas akhir. Saya yang mengambil tugas akhir skripsi itu menurut pengalaman saya itu susah sih. Antara masuk dan keluarnya itu berarti lebih susah keluar gitu ya. Selama kuliah di UMP nih Mbak, berarti lulus berapa tahun ini ya? Kebetulan 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Oke. 4 tahun 3 bulan ini pengalaman yang paling menarik itu pada saat apa tuh? Sebenarnya semua pengalaman itu menarik ya, tapi yang nggak bisa disebutin satu-satu sih. Intinya senang aja di sini itu menarik, bisa ketemu teman-teman yang sama-sama satu frekuensi gitu. Kalau menarik mungkin kegiatan-kegiatan di Banyak kampus sih. ya, kayak kegiatan organisasi atau kegiatan dari fakultas sendiri kayak gitu. Itu seru-seru. Kalau dari fakultasnya aku sendiri tiap semester pasti ada kegiatan kayak gitu. Jadi bikin have fun juga, kayak buat refreshing. Nyaman juga sih, Nyaman. kelasnya juga nyaman-nyaman maksudnya. Menariknya di sini banyak sekali kayak ekstra itu banyak perlombaan juga. Terus organisasinya juga lebih banyak dari manapun. Nah, kayak misalkan ini Islamiyah ya. Di kampus lain misal negeri itu nggak ada yang namanya IMM atau apa itu. Bukan promosi ya, maksudnya kayak lebih banyak organisasi juga di intinya, itu menurut kesan saya sih. Oke, yang paling menarik itu ketika apa? Di organisasi Di itu. organisasi. Iya. Untuk kuliah di UMP susah nggak sih? Susahnya sih sebenarnya enggak ada yang susah, cuma kan dibalik lagi ada apa ya, kalau ada kemauan ya di situ bisa gitu. Hal yang paling menjadi tantangan terberat ya gitulah. Itu pada saat apa tuh? Pada saat nemuin dosen. Skripsi dosen. sih. Iya, itu. Dosennya yang lumayan Kadang tuh greget. dosen juga susah karena punya kesibukan ya. Kadang ada yang masih ngajar atau di luar kota kayak gitu. Jadi kitanya harus sabar, kalau nggak nunggu dosennya baru balik. Itu tantangan bagi kita ya, Mbak. Paling berat. Berat banget. Kalau tantangan terberat saya itu ya dari diri saya sendiri sih itu. Kayak melawan rasa males, rasa apapun yang pokoknya mager-mager, entar dulu lah skripsi baru sidang ini itu. Enggak boleh kayak gitu. Kalau tips dari aku sekalian ya Mas, kalau udah dikasih revisi itu langsung dikerjain aja. Baiknya itu nanti kan penyesalannya bakal di akhir lah juga kan. Kalau misalnya nambah semester itu kan kasihan orang tua. Jadi tantangan terberatnya itu adalah dari diri kita Diri sendiri kita gitu sendiri. ya, melawan hawa nafsu ya. Iya betul. Siapa sih penyemangat Mbaknya sendiri yang menjadi Mbaknya bisa lulus sampai sekarang? Ya yang pasti yang pertama keluarga ya kan, orang tua, karena orang tua kan udah apa ya, kayak mengharapkan anaknya pengen wisuda, pengen kerja gitu. Nah dari situ saya bertekad untuk ya apa ya, cepat lulus gitu. Terus di samping itu juga ada dosen pembimbing sama orang-orang di sekitar kayak temen. Banyak sih, kadang kalau orang kan support sistemnya beda-beda ya Mas. Ada yang pacar, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri. Kalau aku sih dari diri aku sendiri ya Mas. Soalnya kalau misal mau sebanyak apapun orang bilang semangat bisa, tapi kalau diri kita nggak mau semangat, nggak mau bangkit, tetap malas-malasan, tetap aja kita stuck di situ, nggak bakal maju-maju terus gitu. Cuma gitu. Ya percuma. Mbak, untuk kuliah di sini mahal nggak sih untuk biaya kuliahnya? Sebenarnya sih kalau saya sendiri dari semester 1 itu kan karena masuk lewat jalur minat, itu kan ada potongan SPP-nya 1 juta gitu. Nah untuk semester selanjutnya juga apa ya, nggak meningkat gitu, tapi malah menurun gitu. Bisa dikatakan murah atau mahal tuh? Mungkin di awal mahal tapi lama-lama murah gitu. Biaya kuliah di UMP, ada yang bilang terkenal mahal-mahal, itu bener nggak sih? Sebenarnya sih enggak ya. Kalau misalkan kita mau gali lagi, itu di UMP tuh banyak banget beasiswa. Terutama dari beasiswa untuk Muhammadiyah sendiri kan banyak. Bisa dicari tahu aja di website UMP. Iya, itu Di bawah banyak sini lah banget. ya. Iya. Ada, itu banyak banget beasiswa-beasiswa. Terus mahasiswa berprestasi juga ada. Jadi kayak bidang-bidang apa, pencak silat kayak gitu. Terus HW atau apa sebagainya, itu banyak beasiswanya. Mahal murah netral sih Iya Mas, sih, maksudnya netral. kan
mungkin ada yang anggap murah atau ada yang anggap mahal gitu. Ya lumayan sih, lumayan mahal sih. Kalau dibanding yang lain kayak misalkan biaya UKT, ini lebih. Tapi dari mbaknya sendiri ya masih kategorinya nggak terlalu mahal ya gitu lah ya. Ya, di UMP. insya Allah bisa gitu dong. Intinya lulus ya nggak? Selama kuliah di sini biayanya berapa tuh mbak? Ya, Kan UMP kalau nggak salah dari semester pertama hingga terakhir turun ya gitu ya? Iya turun sih. Kalau aku dari pertama tuh bisa 8, 6, ntar lama-lama udah paling kecil tuh 2,5. Paling kecil banget udah 2,5. Jadi lumayan turun. jauh. Iya. Kalau aku semester pertama baru masuk itu 2 digit mas. 2 digit berapa tuh? Ya, 2 digit, intinya 2 digit. Oh, iya. 2 digit itu semester pertama, nanti kan makin semesternya naik, baru paling terakhiran kemarin 2 jutaan. Iya sama. Iya. 2 jutaan. Paling mahalnya yang di awal, 2 digit. Iya, masuk ya, Iya, awal maksudnya, masuk. Oh iya. Jadi kalau misal teman-teman yang pengen tahu biaya kuliah jadi ya sekitaran itu gitu lah ya. Iya, intinya betul, sekitaran intinya dari semester awal hingga akhir itu mengalami penurunan itu pasti gitu ya mbak. Itu pasti. Kalau masalah biaya itu ada yang mahal ada enggak. Di sini di UMP juga ada beasiswa ya mas. Ada beasiswa prestasi atau juga bantuan siswa yang kurang mampu gitu. Kalau misal dari finansial yang dari beasiswa itu ya termasuknya murah sih mas. Tapi kalau misalnya dari umum bayar langsung itu ya termasuknya mahal sih mas. Untungnya di sini tuh bisa dicicil juga 2 kali itu. Yang penting alasannya tuh tepat gitu. Yang emang benar-benar belum bisa atau bahkan yang penting kita konfirmasi aja gitu. Kalau mbaknya sendiri biayanya berapa nih? Dulu dari semester awal itu masuk pertama 10 juta berapa lah 10 juta lebih sampai semester 3 itu semester 4 itu 8 semester 5-nya tuh 7 pokoknya turun terus kemarin terakhir 3 juta apa ya. Ada yang bilang masuk UMP itu terkenal hedon-hedon, itu bener nggak sih dalam gaya hidupnya mungkin? Sebenarnya enggak sih, tergantung dari misalkan dari keguruan gitu kan, ada yang hedon juga, tapi memang ya enggak semuanya gitu. Mungkin yang lebih hedon itu anak-anak FEB mungkin ya, yang kayak ekonomi bisnis gitu-gitu sih, soalnya tuntutan untuk biasanya kan kalau ekonomi bisnis itu lebih ke menjual pribadinya kayak gitu, kayak buat jadi customer atau apa, jadinya kan fisiknya juga harus kelihatan wah gitu, penampilannya juga harus menarik mendukung gitu ya. kalau harus kita mendukung. basicnya dari kesehatan sih, Iya, jadinya kalau dari enggak kesehatan gimana-gimana. kayak nggak dituntut harus dandan malah ya, nggak diperbolehkan buat dandan gitu. Iya, yang Boleh hebring. cuma nggak boleh berlebihan. Ya, anak-anak ekonomi bisnis Yang gitu-gitu terkenalnya sih. itu ya. Iya, sama hukum sih. Iya, yang hukum ya. lumayan. Nggak semuanya enggak ya? Enggak, tidak. Kalau masalah itu aku kurang tahu ya mas. Soalnya saya yang mahasiswa yang biasa aja, nggak hedon gitu. Apa yang ada isi dompetku aja, yang aku punya aku pakai, nggak punya nggak usah. Gitu. Sekarang nih udah lulus ya, pastinya udah dapat nilai lah ya gitu. IP-nya berapa nih? IP di UMP jurusan bahasa Indonesia lah ya. Kebetulan saya sendiri 3,57. Masuknya kumlot gitu ya. Iya. Gimana sih mbak tips supaya kumlot kayak gitu? Aku kan udah kuliah tapi nggak kumlot, itu kan kayaknya susah banget kumlot. Dari mbaknya gimana nih? Sebenarnya kalau misalkan kumlot itu kan bukan dilihat dari skripsinya juga kan, tapi dilihat dari proses awalnya gitu, dari semester pertama sampai akhir gitu kan, harus aktif, terus intinya tuh berangkat ngerjain tugas gitu aja sih. Tapi nggak kumlot sih, tapi 3 Iya. lebih. Ya, sama sih intinya nggak kumlot tapi 3 lebih. Iya. Buat nyari kerja lumayan lah ya. Sisa dikit. Masih lumayan bisa dijual itu. Iya. IPK itu ya 3 lah pokoknya di atas 3. Belum kumlot sih. Belum kumlot. Ya tapi ya alhamdulillah di atas 3. Setelah lulus nih, apa sih rencana setelah lulus kuliah nanti? Sebenarnya kalau dibilang rencana ya banyak rencananya ya, pengennya ngelanjutin lagi tapi kayaknya nggak mungkin gitu ya, bukan nggak mungkin sih ya, karena masih ada adik gitu, jadi ya mungkin kemungkinan besarnya itu rencananya ya kerja gitu. Ada gambaran mau kemana di mana gitu? Pengennya yang ngajar Sesuai jurusannya gitu lah. ya. Harusnya kan ini sama-sama harusnya lanjut Profesi. profesi sih mas, sama-sama sebenarnya harusnya lanjut profesi gitu. Ya masih diusahain gitu, Diusahain lanjut sekolah lagi gitu. Sekolah profesi itu Iya. 1 tahun ya? Iya, 1 1 tahun. 1 tahun. Biaya lagi berarti ya. Iya, betul, lebih mahal lagi. 2 digit Oh, juga. seperti itu. Iya, padahal periodenya cuma 1 tahun, tapi mahalnya sama kayak 4 tahun gitu. Semoga untuk sekolah profesinya ini ya lancar gitu ya, dan bisa lulus tepat waktu. Iya. Saya kan lulusan sarjana keperawatan ya. Itu kalau S1 keperawatan itu nggak bisa jadi perawat langsung.
Jadi kalau S1 itu harus langsung profesi, baru bisa jadi perawat begitu. Kalau misalnya D3 baru bisa kerja dulu. Nah ini kan pendaftaran tes mungkin udah ditutup ya. Saya telat buat daftar kemarin, jadi mungkin saya kerja dulu, baru nanti September insya Allah lanjut. Oh, berarti dibukanya lagi itu periode September ya. Untuk target nikah ini umur berapa nih kalau boleh tahu nih? Ini kan pasti ada lah ya, ada gambaran umur berapa gitu kan. Kalau dibilang target mungkin ya sebelum 30 tahun gitu ya. Ya intinya segitulah, sama nunggu yang laki-lakinya kira-kira seriusnya kapan gitu. Apa ya Mas? Tapi pengen kerja dulu sih. Masih suka main Mas, jadinya belum pengen nikah. Suka main, masih suka jalan-jalan, pengen beli barang-barang sendiri. Jadi skip dulu kalau nikah ntar kayaknya. Kalau Belum ada planning enggak ada. Enggak ada. Oh, ada enggak? Oh, enggak ada, jujur enggak ada sih. Nunggu ayang aku. Kalau ayangnya langsung gas ngeng gitu. Oh, gas ngeng. Udah punya semua, udah boleh. Enggak tahu, nanti tanya Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi untuk rencana nikahnya itu nanti belum terlalu menjadi prioritas banget masih gitu lah ya. Belum terlihat gitu loh. Hilalnya belum terlihat. Oke. Target nikah itu kali udah ada calon juga gitu kan, dan gambaran gitu. Belum ada sih Mas. Kalau saya mah yang penting bagian diri sendiri dulu lah, karirnya dimajuin dulu, otomatis ya bukan gimana ya Mas, cuman pasti ada aja nanti jodohnya mah. Yang penting diri kita bahagia sendiri dulu, cintai diri kita sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Kalau gitu sih menurut saya. Quotes of the day gitu. Tapi targetnya umur berapa nih Mbak? Ada gambaran nggak sih? Misalnya 26, 27, 26-an lah. Ada tips nggak nih buat teman-teman yang lagi berjuang juga untuk menggapai gelarnya? Gimana sih? Ya intinya jangan patah semangat, terus magernya itu dihilangin gitu kalau bisa, ya lebih meningkatkan keinginan dan kemauan untuk mengerjakan skripsi gitu aja. Selalu ikutin proses sih, misalkan dari kampusnya harus A, oke A harus A gitu, jangan ditunda-tunda gitu sih. Soalnya kalau A ketunda aja, B, C, D pasti bakal ketunda semua gitu. Sama mau nambahin paling ini sih, kalau mau tips buat lulus tepat waktu itu harus gali informasi. Iya, itu penting banget. Kayak misalkan kan namanya mahasiswa nih, mahasiswa kan beda ya kayak SMA. Kalau SMA kan ada pengumuman langsung di-share dari guru. Kalau mahasiswa sendiri kita yang nyari ya. Kita yang nyari, jadi mau nggak mau kita harus aktif gitu. Tipsnya harus aktif. Iya. Terakhir nih Mbaknya udah lulus, mungkin ada tips untuk adik tingkat di UMP supaya bisa lulus lah, walaupun mungkin nggak tepat waktu atau nggak cepet, ya seenggaknya bisa lulus. Itu gimana sih? Tipsnya itu kalau menurut aku ya diaktifin kuliahnya, dirajinin semuanya. Sama kalau pertama masuk itu, kalau masuk jurusan itu kalau bisa yang kalian pengen, jangan karena orang tua atau takut. Misal nih orang tua aku nyuruh aku jadi guru, tapi aku maunya jadi perawat, tapi aku ngikutin orang tua, jadi mungkin terbengkalai bisa begitu. Kan itu kita yang ngejalanin, bukan orang tua ya, maaf ya. Terus kalau misal mungkin terpaksanya kita ngikutin orang tua ya, janganlah kecewakan orang tua. Kan kita buat sekolah juga buat banggain orang tua juga gitu. Tipsnya juga kalau ada, pokoknya jangan malas-malas lah gitu. Jadi tipsnya seperti itu ya. Tadi rajin, terus pilih jurusan sesuai keinginan sendiri, dan jangan malas-malas. Kemampuan kalian semua ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin seperti itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk rencana kedepannya ya sukses terus gitu lah ya, dan dilancarkan. Oke, jadi seperti itu aja ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Sukses untuk rencana ke depan buat Mbaknya ya. Jadi mungkin seperti itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Terus sukses untuk rencana ke depannya gitu ya. Yang profesinya itu semoga lancar dan lulus tepat waktu. Oke, terakhir dadah dulu ke kamera. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya pertanyaan ke mahasiswa UMP, lebih tepatnya ke wisudawan UMP di periode Februari ini gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube Agung Priambodo supaya lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.